Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube channel Zawiyah Ilham Institute yang mudah-mudahan semuanya berbahagia. Amin. Pada kali ini kembali lagi bersama kami di podcast Ilmu Waris dan tentunya bersama guru kita yang tak asing lagi, Dr. Hajah Badra Uyuni MA. Gimana Ustazah kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, semoga Ustadz Jufri juga sehat. Alhamdulillah. Kantong sehat kantong. Banyak kantong di rumah kosong. Rekening sehat. Rekening semuanya alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Ada nomor rekeningnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab ini kita lagi ngomong harta nih Ustazah. Harta siapa? Harta siapa ya? Iya. Nggak tahu. Jadi harus sehat nih rekeningnya. Iya, insyaallah. Biar semangat dijelasin ya. Tapi hatinya sehat, bahagia, insyaallah yang lain ikutan. Iya, amin insyaallah. Insyaallah. Oke, pada kesempatan kali ini alhamdulillah ini podcast yang sangat istimewa. Masya Allah. Kenapa istimewa nih Ustazah? Ada Ustadz Jufri. Iya. Karena biasanya saya di belakang kamera, di belakang layar. Kali ini saya diharuskan untuk tampil. Diharuskan biar belajar. Iya. Gitu. Insya Allah amin. Oke, langsung saja mungkin pertanyaan kali ini pertanyaan titipan dari siapa ya? Siapa yang dari dari Tanya pemirsa. pribadi. Bukan. Oh, bukan. Dari siapa? Ini dari salah satu pemirsa setia YouTube channel Zawiyah Ilham Institute yang sedang cari mantu. Cari mantu apa cari pasangan? Nah, itu Ya. bisa dua-duanya. Jadi nih, apa Ustazah pertanyaannya sangat menarik Ustazah nih. Apa yang Yaitu bolehkah menikah dengan motif ingin mendapatkan harta warisan? ini yang nanya siapa nih? Oke, bolehkah menikah dengan motif ingin mendapatkan harta warisan? Berarti yang dinikahin harus orang kaya nih. Iya. kalau gini. Atau begini, bolehkah mencari mantu dengan motif ingin dapat harta warisan juga? Boleh nggak tuh? Oke, baik. Kalau misalnya kayak gitu ya, saya langsung jawab ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala. Kalau kita melihat bagaimana kriteria perkawinan, bagaimana caranya kita mencari jodoh, mencari pasangan, kan Rasulullah SAW udah ajarin dengan berbagai macam kriterianya. Yang pertama kali diutamakan satu itu karena agamanya. Soleh nggak, solehah nggak, sholat nggak, bisa ngaji nggak, dan lain-lain. Yang kedua itu karena apa? Karena nasabnya. Ya, nasabnya misalnya Ustadz Jufri menikah dengan anaknya Pak Lurah yang ada di Brebes gitu ya, atau misalnya anaknya Pak Kiai yang ada di Cirebon, atau apapun itu karena nasab. Yang ketiga itu karena kecantikannya. Kecantikannya, oh dia cantik, kalau cantik itu masih muda. Kalau udah tua sama keriput. Iya. Itu tergantung perawatan. Nantinya Ustadz Jufri punya berapa banyak modal yang akan diberikan pada istrinya dan tidak memberikan tekanan batin gitu ya. Nah, itu kecantikan itu akan hilang. Jadi agamanya, nasabnya, kecantikan. Satu lagi kan apa? Harta menjadi nomor paling kesekian. Nah, ini kan ngomongin warisan, berarti ngomongin harta. Boleh nggak nikah karena hartanya? Boleh. Tapi betapa banyak kita lihat contoh ya kayak kemarin gempa di Turki. Dalam satu waktu yang awalnya punya gedung bertingkat-tingkat dengan lift, dengan kamar-kamar mewah, habis. Allah punya kuasa. Yang namanya dibilang, oh hartanya nggak bakalan habis selama 7 turunan, tapi dia keturunan ke-8 gitu. Nggak dapat. Jadinya harta nggak jaminan membuat kita itu akan bahagia pernikahan. Betapa banyak kita melihat orang yang awalnya nggak punya apa-apa di awal pernikahan, tapi kemudian Allah angkat derajatnya dengan banyaknya harta. Dan betapa banyak kita melihat bahwa orang yang awalnya menikah karena dia anak pejabat atau karena hartanya banyak perusahaan, tapi ketika dia tidak bisa mengurus harta itu dengan baik, akhirnya yang ada bukan harta yang dimiliki melainkan hutang. Jadi memilih seseorang karena hartanya, oh lihat dong, pilihlah yang apa, yang latar belakangnya luas. Berarti pelataran rumahnya yang belakangnya luas, bisa berblok-blok, berbata-bata gitu ya. Jadi itu tidak menentukan bahwa pernikahan kita akan bahagia. Nah, bagaimana kalau misalnya motifnya seperti itu? Ya, saya banyak melihat, mungkin Ustadz Jufri juga melihat lah ya, ini nggak cuma di sinetron, tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri.
bahwa orang ketika menikah, misalnya nih ada anak gadis menikah dengan kakek-kakek, kenapa kakek-kakeknya udah jadi orang kaya, nanti berharap kakek-kakeknya cepat mati, ya kan? Biar cepat dapat warisan gitu ya, dirawat. Yang ujung-ujungnya bukan kakeknya yang cepat mati, perempuannya nggak sabar. Akhirnya kakek-kakeknya nggak ada yang ngurusin. Itu aja. Kalau ada yang mau, kalau kejadiannya kayak gitu gimana? Ya kira-kira seperti itu. Nah, ada juga misalnya kayak kemarin ya kasusnya yang lagi viral, udah mau menikah, totonya surat rumahnya harus diserahkan. Ya, mantu ini mau boleh, padahal semua undang udah disebar kalau nggak salah. Akan dilanjutkan pernikahan kalau menantunya ini memberikan surat rumah kepada mertuanya. Akhirnya batal pernikahan itu. Ada itu ya? Ada, itu namanya dia sedang mau menikahkan anaknya atau mau menjual anaknya. Ya, karena saya mendengar ada seorang ayah yang ketika menikahkan anaknya dia berkata, ini bukan tentang berapa banyak mahar yang akan kau berikan ketika menikah, karena mahar itu sebenarnya penghargaan, ya. Tetapi bagaimana engkau akan menghidupi istrimu, itulah mahar yang sesungguhnya. Bukan berapa nih? Kalau istilah orang Betawi namanya mata bandang. Mata bandang tahu nggak, Jufri? Apa tuh? Nggak tahu. Berlian gitu ya. Oh gitu. Kan nikah sekarang yang lagi viral tuh tren menikah di KUA. Intinya apa? Menikah itu jangan dipersulit. Orang gara-gara pengen mendapatkan sesuatu akhirnya nikah dipersulit, sedangkan kan kita tahu dari hadis Rasulullah SAW nikah yang terbaik itu adalah yang maharnya sedikit. Maharnya sedikit, nanti bawaannya yang banyak. Iya. Kira-kira. Tapi Ustaz tadi sebelum jauh tadi melebar kemana-mana, secara hukum Islam boleh nggak sih sebenarnya tadi menikah dengan motif harta itu? Boleh nggak? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ingat nggak dulu? Ini kan hadis Umar bin Khattab ya. Dulu Rasulullah mengajak umat Islam pada saat itu untuk hijrah ke Madinah. Ada yang niatnya hijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ada yang nikah karena ada gadis cantik yang ingin dia nikahi. Benar, dia nikah habis itu. Tapi pahalanya di mana? Kan nikah itu buat seumur hidup loh. Ibadah yang paling lama, paling panjang, nggak bisa kita bilang paling susah, karena ada enaknya juga, banyak enaknya lah. Adalah menikah, sholat selesai, tapi nikah nggak ada selesai namanya cerai. Ya, ini kan ibadah paling panjang. Kalau niatnya cuma diukur dengan sekedar mahar, dengan warisan dan segala macam, ingat warisan itu yang kita dapatkan dari orang tua atau dari siapapun yang akan memberikan kita warisan. Seberapa banyak sih dia akan bertahan? Seberapa lama dia akan bertahan? Kalau harta yang kita cari sendiri, kita eman-eman, kita hemat-hemat. Tapi kalau cuma dapat, sana, Jufri, abis ini ke Turki, besok ke Eropa, besok lagi ke Australia, abis itu ke Afrika, mana lagi ke Bali gitu. Pengennya jalan-jalan lain, kalau misalnya kita nyarinya susah gitu. Jadi pasti ada kecenderungan ketika memang maaf ya, misalnya saya selalu mengatakan di video-video lainnya bahwa ketika kita memang mencari itu dengan benar-benar, ya itu insya Allah akan barokah. Tapi ketika apalagi ada hak orang lain di situ yang bukan bagian kita, maka itu akan menjadi harta yang sangat panas. Kalau panas kan hawanya nggak enak, membakar, cepat habis dan lain-lain. Nah itu para pemirsa YouTube channel Zawi Ilham Institute. Jadi yang lagi cari jodoh atau cari menantu, maka harta itu yang berurutan sekian saja ya. Iya. Yang utama apa saja? Yang pertama adalah agamanya. Harus agama, harus mau sholat. Sholatnya belum benar Ustazah, gimana? Ajarin. Ya. Jangan selalu minta yang perfect. Karena Allah menciptakan kita itu untuk saling melengkapi. Duhai Ustadz Jufri, mungkin dia bukanlah secantik Aisyah atau Khadijah, bukan sesolehah Maryam dan lain-lain, tapi dia adalah bagian dari tulang rusukmu yang harus kau benahi gitu, yang harus kau bimbing gitu. Iya. Oke, saya setuju itu Ustaz. Terus ini masih berkaitan dengan harta nih Ustaz. Kan memang ya kita nggak bisa memungkiri harta itu, uang itu salah satu alat untuk mencapai kebahagiaan. Versi. Ya. Kebahagiaan versi siapa? Versi apa? Tapi juga di sisi lain harta juga bisa menjadikan keluarga berantakan, musuh-musuhan, bahkan sampai bunuh-bunuhan Ustaz. Iya, betul. Ya. Makanya saya ingat tuh ketika Buya jelasin tafsir jalan lain,
Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Saya bacain saja. Iya, silakan. Ini bunyinya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ya, ini ketika Buya menjelaskan ayat ini, Buya memberikan solusi supaya jangan berantem ngurusin warisan harta segala macam. Maka harta kita harus dibagi menjadi 3 bagian. Apa itu? Yang pertama, bagian pertama untuk diri kita. Bagian kedua untuk kerabat kita. Yang ketiga untuk ahli waris kita. Yang pertama untuk kita itu, Buya bilang itu bentuknya dengan wakaf, sedekah. Itu kan untuk kita per hakikatnya, pahalanya. Yang kedua untuk kerabat kita, yaitu dalam bentuk wasiat atau hibah gitu saja. Dan yang ketiga tadi untuk ahli waris kita. Tadi itu harta warisan. Nah, itu versi Buya yang kita tahu. Buya itu salah satu tokoh ulama Betawi yang menulis tafsir, ya, yaitu tafsir Jawahir Quran. Ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan kitab tafsir Buya, maka datanglah ke Mahatli Zawa Jakarta. Iya. Kalau yang kalau yang beli 4 jilid belum mampu, ada juga nih yang versi ringkasannya. Jadi judulnya Saifuddin Amsir Membumikan Ilmu Al-Quran di Tanah Betawi. Ini disertasi Ustazah Nur Hamidah. Iya, Ustazah Nur Hamidah. Ini tentang tafsir Buya. Ini kan tadi pembagian harta dalam versi Buya sebagai ulama tafsir nih. Jadi kira-kira kalau dalam versi Ustazah nih sebagai pakar faraid, pakar ilmu waris, bagaimana nih mengatur harta supaya tidak terjadi berantem konflik segala macam gitu. Gimana Ustazah? Jadi kalau misalnya formula dalam memberikan wasiat, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Ya. Jadinya wasiat itu diberikan pada siapa sih? Wasiat itu boleh diberikan kepada kerabat yang bukan ahli waris. Nah, itu penjelasannya lebih panjang lagi. Lalu siapa lagi yang berhak mendapatkan wasiat? Boleh siapa saja di luar kerabat. Intinya wasiat itu sifatnya adalah untuk kebaikan, untuk menyambung silaturahim dan sebagainya. Termasuk juga di dalamnya hibah. Kalau hibah itu kan diberikan ketika masih hidup. Kalau wasiat diberikan sesudah wafat, tapi dengan pesan-pesan tertentu. Nah, kalau misalnya kayak gitu itu benar. Karena kan nanti kalau misalnya full sepenuhnya kita berikan kepada ahli waris ya, walaupun nanti tirkah harta peninggalan itu tidak sepenuhnya langsung diberikan menjadi warisan. Pastikan harus ada prosesnya, ngurusin jenazah, bayarin hutang, penuhin wasiat, sisanya baru ahli waris. Tapi kalau misalnya kita nggak bikin wasiat, nggak bikin hibah, ya segala sesuatunya udah diberikan pada ahli waris. Kalau ahli warisnya mikir, kan banyak kan yang nggak mikir, masih hidup aja udah pada berantem. Nah itu, jadi memang nanti mereka akan bantuin kita kalau doain. Kalau nggak didoain, maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai yang kita tahu bahwa kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat terhadap apa yang kita lakukan, ya persiapkan itu. Adapun nanti mau dia setengah mau apa itu terserah ya. Cuma memang ada kebijakannya, ada istilahnya solusi dari Rasulullah. Jangan menjadikan keturunanmu itu sebagai orang yang fakir. Kenapa? Karena fakir itu mendekati kepada kekafiran. Jadinya ya walaupun dia mau wakaf mau segala macam, ya perhatikan juga nih ahli warisnya. Jangan sampai mereka akhirnya nggak mendapatkan warisan sama sekali. Ya cuma warisan yang terbaik adalah ilmu, bukan harta itu. Masya Allah. Ini sangat luar biasa sekali Ustazah. Yes. Ini Pak Anissa ada lagi yang saya tanya ini saja. Nanti aja saja. Yang berikutnya. Alhamdulillah telah terjawab semua pertanyaan yang tadi saya ajukan. Dari mulai motif nikah dengan pengen dapat harta waris tadi boleh sih, tapi yang utama itu agamanya. Iya. Dan juga tentang pembagian harta waris, harta supaya tidak berantem tadi udah jelasin. Bagaimana pembagian wasiat itu nggak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan. Oke, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan tadi bermanfaat buat kita. Amin. Dan bagi para pemirsa YouTube channel Zawi Ilm Institute yang punya masalah warisan atau ingin bertanya tentang seputar warisan, silakan komen di video ini. Oke.
Nanti pertanyaan Anda akan kita jawab langsung dari pakarnya, yaitu Ustazah Dr. Hajah Badrauni MA. Oke, mungkin dari saya Jufri cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berlibet, susah ngomongnya. Harus belajar ngomong berarti Ustaz Jufri, jangan di belakang layar terus. Iya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.